Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Saudaraku, pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang buka puasa pada hari ini, marilah kita perdalam kesadaran kita terkait tujuan berpuasa. Pada kesempatan sebelumnya telah kami sampaikan terkait dengan makna dan tindak lanjut dari tadarus. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita istiqomah, kalau kita mujahadah, kalau kita benar-benar total di dalam mempelajari, menganalisis, mengkaji, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka dengan terang benderang, dengan sangat gamblang, kita akan diarahkan pada sebuah pemahaman bahwa Allah menghendaki kita, umat Islam yang mengaku beriman, untuk mencapai khairu ummah. Bagaimana kita menjadi umat yang terbaik. Pada kesempatan kali ini, kata tadabbur yang sudah kita pahami tidak hanya berhenti pada pembacaan teks saja, namun juga bagaimana kita mampu mengambil pelajaran, mengambil kandungan, mengambil petunjuk dari Al-Quran untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam kaitan dengan hal ini, maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan untuk dipelajari. Ini sebuah kepastian. Maka kata tadabbur, kata tadarus ini saling terkait, saling terikat. Dalam salah satu tafsir dijelaskan bahwa makna tadabbur adalah muhawalatul fahmil Quran wal aisi ma'a ayatihi. Jadi ada upaya untuk bagaimana kita berjuang supaya memahami Al-Quran, kemudian kita bisa hidup dengan Al-Quran itu. Artinya Al-Quran kemudian kita posisikan sebagai petunjuk yang nyata-nyata kita amalkan gitu ya. Maka tadarus yang kita lakukan sebagai bagian dari aktivitas yang sangat populer di dalam bulan Ramadan kali ini, monggo kita arahkan benar-benar mewujud dalam terbentuknya kesadaran untuk menghubungkan, untuk membangun sebuah interaksi pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, ini benar-benar mengarah pada sebuah pemahaman. Sebuah pemahaman bahwa Al-Quran itu sebuah sistem, sebuah aturan yang harus kita amalkan sehingga hidup kita selamat. Di dalam surat Shad ayat 29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Bahwa kitab Al-Quran ini diturunkan penuh dengan berkah, mengandung banyak sekali kebaikan, dan supaya manusia itu dengan Al-Quran yang dibaca bisa menelaah tiap-tiap ayatnya. Sehingga ayat yang ditelaah, ayat yang dipelajari, ayat yang dikaji, ayat yang dicoba untuk terus-menerus didalami akan mendorong kita untuk melahirkan sebuah kesadaran tadi. Bahwa Quran adalah tuntunan yang membawa kita kepada kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan hidup yang kekal abadi. Oleh karena itulah, saudaraku pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali inilah kita bisa semakin memahami bahwa tadarus bukan berhenti pada aktivitas lisan saja, tetapi juga bagaimana pendengaran penglihatan hati itu betul-betul mampu untuk memahami ayat-ayat Allah.
Maka jangan sampai yang terjadi kemudian sebaliknya. Sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu, bahwa anugerah hati yang diberikan Allah pada kita tidak bisa mengantarkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita punya hati, tetapi ayat yang kita baca, hati kita tidak bisa memahami. Kemudian walahum adhanu la yasma'una biha. Berlanjut kepada pendengaran kita. Kita sering kali mendengarkan keterangan-keterangan ayat-ayat Allah. Apalagi di dalam bulan Ramadan seperti ini. Setiap saat kita dengan sangat mudah mendengarkan Al-Quran dijelaskan, Al-Quran dipaparkan, Sunnah Rasulullah dijabarkan. Akan tetapi, apakah kemudian sudah ada interaksi hati kita untuk kemudian bisa memahami ayat-ayat Allah itu? Dan apa yang kita dengar dari keterangan ayat Al-Quran kemudian mengantarkan kita kepada motivasi yang kuat untuk ikut Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Maka ini juga ada hubungan dengan bahwa syukur itu juga mencakup 3 potensi. Di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Kita dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah menganugerahkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'alakum tashkurun. Maka ini kan terhubung. Syukur itu membuka diri, kufur menutup. Maka kalau kita bersyukur dengan tadarus yang kita lakukan, dengan tadabbur ayat-ayat Allah yang kita tempuh, maka seharusnya mengantarkan hati kita memahami ayat-ayat Allah. Pendengaran kita benar-benar bisa menangkap keterangan yang jelas dari Al-Quran. Mata kita, jangan sampai walahum a'yunul la yubsiruna biha. Penglihatan yang setiap hari kita lakukan untuk membaca ayat-ayat Allah tidak mengantarkan kepada kecerdasan hidup yang hakiki. Saudaraku, pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka monggo kita ingat bahwa puasa terkait erat dengan tujuan takwa. Panjenengan sedaya sering mendengar puasa itu la'alakum tatakun. Bahkan sudah hafal ayat itu ya, Al-Baqarah 183. Yang harus kita hubungkan secara erat juga peringatan di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Quran, yang dengan kita membaca Al-Quran maka kita akan memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Qur'an petunjuk untuk manusia, hudalin nas wa bayyinati minal huda, petunjuk, penjelas dari petunjuk tersebut. Kemudian hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan, dan pembeda, furqan. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah berfirman terkait dengan iman, takwa, kemudian Allah menganugerahkan furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqana. Jadi puasa ditujukan untuk kita bertakwa. Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi tiap-tiap ayatnya sehingga kita mendapatkan pelajaran. Maka orang yang beriman menjadikan Quran sebagai petunjuk, maka tanda yang paling eksplisit, tanda yang paling nyata adalah bagaimana kemudian kita punya kekuatan batin gitu ya. Maka Furqan itu kandungan maknanya sabatul qulub begitu ya, ada kekuatan, keteguhan hati kita. Kuwatul basiroh juga sama. Ada hakikat yang mengarah pada kekuatan mata batin ini. Nah lalu yang paling populer kita dengar, Furqan itu kan kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Fasal bainal haq wal batil gitu. Maka monggo kita evaluasi. Jangan sampai tadarus yang kita geluti, kita cuma berhenti nantinya pada kebut-kebutan katam gitu misalnya, nyuwun sewu. Atau banyak-banyakan ayat yang kita baca. Tetapi kita justru kemudian malah lalai dari Al-Quran yang seharusnya kita baca
wajib untuk kemudian kita jadikan sebagai petunjuk hidup kita. Maka khairu ummah yang kami sampaikan di mukadimah tadi, ini akan terkait erat dengan yang namanya al-qayisu. Maka semakin lama kita mengkaji, semakin lama kita mentadaburi ayat-ayat Allah, maka coba, apakah kita mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya? Sama sekali tidak. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Di surat An-Nisa ayat 82 nanti bisa dibaca. Yang kami bacakan di mukadimah tadi. Kemudian juga ada di surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kita itu memperhatikan Al-Qur'an yang kita baca atau hati kita telah terkunci? Maka lahum qulubul la yafqahuna biha, Al-A'raf 179 tadi tentu terkait dengan ini juga. Kita melihat ayat-ayat Allah, kemudian hati kita tidak bisa terhubung, hati kita terkunci. Na'udzubillah min dzalik. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MTA TV, marilah kita sadari betul khairu ummah dengan kita membaca Al-Qur'an, dengan kita tilawah, dengan kita tadarus, dengan kita tadabur, maka kita akan semakin melihat keterpautan yang harus kita wujudkan. Salah satu muaranya adalah tentu saja al-qayisu, bagaimana kita menjadi orang yang cerdas. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, al-qayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Ini menarik sekali gitu ya. Bagaimana dengan Quran itu kemudian membentuk kecerdasan diri. Kecerdasan yang seperti apa? Karakteristik substansi kecerdasan yang digariskan oleh Rasulullah bukan hanya nyun sewu otaknya saja, tetapi justru kecerdasan yang berkaitan dengan orientasi kehidupan yang kita lakukan adalah wa amila lima ba'dal mauti. Kita beramal itu tujuannya untuk dunia yang pasti kita tinggalkan. Nah, sebagai penutup, sekali lagi marilah kita selalu ingat jangan sampai tadarus yang kita lakukan berhenti pada aktivitas pembacaan teks semata tanpa melahirkan pemahaman yang kuat, tanpa melahirkan dorongan yang kokoh untuk kemudian istiqomah, mujahadah di dalam mengamalkan petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, sekiranya demikian terkait dengan pembahasan terkait dengan tadabur, maka kalau kita bisa menarik kesimpulannya, monggo kita bersama-sama memperdalam kajian kita untuk kemudian bagaimana membentuk akhlakul karimah. Di dalam pagi tadi kami sampaikan kana khuluquhul Quran gitu ya. Ada sahabat yang bertanya bagaimana akhlak Rasulullah, ternyata akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kalau innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, maka ketemu sudah, semuanya terhubung. Akhlakul karimah hanya akan bisa terbentuk, hanya bisa tercapai manakala kita cerdas dalam mentadaburi ayat-ayat Allah, tadarus, tilawah, benar-benar bisa mengambil hikmah, pelajaran yang harus kita amalkan dalam setiap detik nafas kehidupan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi penguat untuk kita senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita. La tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.